Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dengan mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini menceritakan saat Yesus dalam perjamuan bersama murid-muridnya. Dalam perjamuan ini Yesus menegaskan tentang pemuliaan yang akan diterimanya sebagai bentuk ketaatan pada perintah dan kehendak Bapa. Ketaatan dan pemulihan itu terwujud dalam peristiwa salib dan bangkit. Para saudara-saudari yang terkasih, ada 2 dialog penting yang terjadi dalam perjamuan ini, yakni dialog dengan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya dan dengan Simon Petrus yang menyangkalnya.
Kita tahu bahwa kedua orang ini adalah murid Yesus, murid yang setiap hari mengikuti Yesus, hidup bersama Yesus, dan mereka juga mengalami suka duka bersama Yesus dalam mewartakan Injil. Namun mereka mengkhianat dan menyangkal Yesus. Yesus mengetahui bahwa pengkhianatan dan penyangkalan terjadi pada dirinya, dan itu dilakukan oleh kedua muridnya. Namun Yesus tidak menghindar, Yesus tidak marah ataupun dendam. Ia justru menerima, mencintai, dan memaafkan kesalahan mereka. Para saudara-saudari yang terkasih, semangat inilah yang dikehendaki Yesus kepada kita sebagai pengikutnya. Kita tentu memiliki sahabat. Kita tentu memiliki orang yang kita kasihi. Kita juga tentu memiliki orang-orang yang kita percayai. Namun, bagaimana jika salah satu dari teman kita mengkhianati kita, bahkan mempunyai rencana ingin membunuh kita? Apakah kita mampu meneladani Yesus bersikap memaafkan mereka yang bersalah kepadanya? Atau justru kita malah dendam dan ingin membunuhnya? Para saudara-saudari yang terkasih, memaafkan memang tidak mudah. Tetapi ketika kita sungguh mencintai dan hidup dalam Yesus, yakinlah kita semua pasti bisa memaafkan orang lain yang bersalah pada kita. Melalui permenungan pada hari ini, kita perlu melihat kembali diri kita sendiri. Apakah kita sudah seperti Yesus yang mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Atau kita seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati teman kita sendiri atau mengkhianati sahabat kita sendiri? Atau kita bahkan seperti Simon Petrus yang menyangkal Yesus? Atau kita masih takut mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus? Dan apakah kita takut mengakui Kristus karena takut dimusuhi, dicela, dan dibunuh orang lain? Para saudara-saudari yang terkasih, maka dari itu, mari kita sebagai pengikut Kristus, kita harus berani setia, berani mati, berani menderita demi sahabat-sahabat kita. Dan kita harus berani memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Sekali lagi saya katakan bahwa itu semua tidak mudah. Tetapi sebagai pengikut Kristus, mari kita berusaha meneladani Yesus yang secara total mau memaafkan dan mencintai kita. Mari kita juga bersama menunjukkan kalau kita adalah pengikut Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.